apa yang terjadi, kemudian berikutnya sampai sekarang kita ternyata sudah di penghujung bulan Ramadan. Ya, sudah di hampir masuk 10. Nah, hari pertama di bulan Sya'ban. Nah, sementara kita ingin Ramadan itu Ramadan yang penuh berkah, dan belum tentu, dan kita jangan merasa bahwa nanti bulan Ramadan ini kita akan bisa sempurna, belum tentu. Godaan semakin banyak dan juga usia kita siapa yang tahu. Allah menyebutkan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia lakukan besok, dan tidak ada satu jiwa pun yang dia itu tahu di mana dia akan mati. Nah, ini kalau kita lihat hal-hal yang lalu, ya, kita cermati dengan kemudian harapan kita untuk antara Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang besok ini terhapus dosa-dosa yang kita lakukan, yang itu sudah disebutkan para ulama, yaitu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, tapi dengan kita selama itu 11 bulan itu meninggalkan dosa-dosa atau menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi dosa-dosa besar. Tapi subhanallah, coba kita lihat. Kita jujur, kita lihat, hitungkan lagi, koreksi lagi, buka lagi lembaran. Begitu selesai Ramadan, masuk bulan Syawal. Nah, dosa apa yang kita lakukan? Nah, dosa yang besar itu dosa yang di situ ada ancaman neraka, ada laknat, diancam dengan hukuman had di dunia. Nah, ya, dilaknat, kemudian apa lagi? Dimurkai, dinyatakan hapus keimanannya. Nah, ini termasuk dosa-dosa besar, yang itu sebagian yang sudah disebutkan sebagian ulama, ya, 700, ya, itu lebih dekat daripada sekedar 70. Artinya kalau misalnya dihitung-hitung, mulai dari yang dilakukan oleh mata, telinga, bagian luar anggota badan kita sampai dalam hati, itu bisa sampai 70 atau sampai 700. Nah, dosa-dosa besar itu. Nah, coba kita cermati. Sementara kita ingin Ramadan ke Ramadan, salat ke salat itu menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Nah, kesempatan ini untuk kita mengingatkan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Anak kiaskan kemarin itu ra'yu, ya, murni dari anak, artinya anak belum pernah tahu. Tapi seperti kita mau salat itu kita perlu membersihkan badan, ya, berwudu, suci pakaian, suci tempat, bersih tempatnya untuk kita salat. Nah, seperti itu pula mestinya kita dengan Ramadan ini, kita menyambut dan menghadapinya dengan hati yang betul-betul siap untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Seperti kita siap untuk melakukan salat. Nah, entah itu salat fardu, ataupun salat sunnah. Nah, apa persiapan kita ini ketika kita mau salat? Kan kita juga salah satu di antara bentuk yang persiapan itu, lahir batin itu, dengan berwudu kita membersihkan anggota badan yang memang selalu langsung bersentuhan dengan dosa. Tangan, ya, muka, tangan, kaki, kepala, telinga. Ini hal-hal yang bersentuhan langsung sehingga dibersihkan dengan air wudu. Nah, di samping membersihkan dari sisi hissi, ya, kita membersihkan dengan membasuh menggosoknya, juga dari sisi maknawi yang dikatakan oleh Rasulullah, gugur bersamanya, bersama tetesan terakhir itu apa? Kesalahan-kesalahan orang itu. Yang itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau dia bisa menghadirkan di dalam ketika dia berwudu itu apa? Dia tahu ini adalah perintah dari Allah, ini adalah sunnah, dan dia ingat bahwa dengan dia berwudu itu dia berharap dosa-dosanya berguguran dengan tetes-tetes air tadi. Nah, ini kan persiapan kita. Kemudian setelah kita berwudu, kita minta lagi kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, dalam doa.
rangkaian doa selesai wudu, setelah kita tasyahud, ya. Nah, kemudian baru kita melangkah ke tempat sujud, tempat sholat kita. Kan itu persiapan. Nah, seperti itu kalau kita lihat di salafun saleh, misalnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Zainal Abidin rahimahullah, min ahli bait, min a'immati ahli bait, beliau sampai menggigil pucat. Nah, pucat ketakutan. Selalu setiap kali berwudu seperti itu keadaan beliau. Ditanya, "Kenapa?" "Karena sebentar lagi saya akan berhadapan dengan Zat penguasa jagat raya. Jabbarus samawati wal ardh." Itu membuat beliau takut. Nah, ini persiapan untuk sholat. Nah sementara itu kan nanti kan terlihat. Nah, ini Ramadan. Ramadan termasuk ibadah yang mulia. Yang ini menampakkan kejujuran iman seseorang. Nah, saking mulianya sampai Allah menyebutkan kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan Bani Adam itu adalah untuk dia. Untuk dia, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Ana ajzi bih. Nah, dan aku yang membalasinya. Aku yang membalasinya. Tidak ada orang yang tahu dia puasa atau tidak kecuali Allah. Kalau dia jujur memang berpuasa, nah, puasa dengan sebenarnya puasa, nah, itu ganjaran yang dapat. Ya, dia artinya mempersembahkan sesuatu untuk Allah. Nah, ini yang kita persiapkan. Kita ingin Ramadan besok ini, ya, dan belum tentu juga nanti kita akan keluar dari Ramadan ini bertemu dengan Ramadan berikutnya. Sebagaimana kalau misalnya kita sholat diingatkan kita, sallu salata muwaddi'. Sallu salata muwaddi'. Apa sallu salata muwaddi'? Salatlah kamu seperti salat orang yang mau berpisah. Yang setelah itu tidak akan salat lagi, disolatkan. Salat orang yang mau mati. Nah, puasalah kita hendaknya seperti puasanya orang yang tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan besok, Ramadan berikutnya. Nah, artinya dengan sungguh-sungguh kita menyambut bulan Ramadan ini, ya, dengan artinya kita bersihkan hati, kita bersihkan amalan-amalan kita. Lebih-lebih lagi kalau misalnya selama 11 bulan atau 10 bulan keluar dari Ramadan, ternyata banyak dosa besar yang kita lakukan. Yang dilakukan oleh lisan, yang dilakukan oleh mata, yang dilakukan oleh tangan, yang dilakukan oleh kaki, telinga, atau mungkin yang tidak terlihat, ya, akal kita, pikiran kita, hati kita, khayal kita, ya. Ada kekibiran, ada ujub. Ini kan dosa besar ini. Jadi kita jangan remehkan masalah yang dalam hati ini. Luar biasa beratnya untuk disembuhkan. Bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kalau ada di dalam hati seorang itu kibir, ada hasad, itu sebaik apapun, sehebat apapun dia beramal. Nah, kalau dua hal ini ada di dalam dirinya, itu sia-sia. Ya. Nah, hilangnya gunung, lepasnya gunung dari tempatnya, tercabutnya gunung dari tempatnya, itu lebih mudah daripada menghilangkan kibir dan hasad di dalam hati. Semakin dia semakin bersemangat, dan tapi itu tetap ada, dia semakin hancur. Bukan semakin baik. Hasad, lihat orang lebih baik dari dia. Ya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar, merendahkan yang lain. Percuma. Rasulullah sendiri menyebutkan, "Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, la yadkhul jannah. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibr." Atau mithqalu dzarratin min kibr. Nah, ada semacam kibir yang sangat kecil dalam hatinya. Merendahkan orang lain, ya. Meremehkan orang lain, menganggap dirinya hebat, lebih baik dari orang lain, menolak yang hak. Ini hal-hal yang,
yang perlu kita waspadai, terutama yang masalah-masalah qalbiyah ini yang paling sering dilalaikan. Nah, ya, paling sering dilalaikan. Padahal itu kunci. Nah, baiknya perbuatan amalan kita, kesiapan kita nanti menyambut Ramadan kalau memang hati itu sudah siap. Maka yang di bulan-bulan seperti ini, terutama di bulan Sya'ban ini, perbanyaklah amalan. Saat-saat seperti inilah kita berusaha untuk betul-betul bertaubat kepada Allah. Nah, ya, ditambah lagi keutamaannya memang Rasulullah banyak beramal di bulan ini. Tambah lagi kita memang melihat ke belakang dan kita berharap. Nah, kita berharap masuk ke dalam bulan Ramadan nanti kita betul-betul siap lahir batin untuk beramal di bulan yang penuh berkah ini. Allah sebut ini disebutkan oleh para dalam hadis juga menukil dalam hadis bahwa Ramadan ini ini bulan ampunan, bulan rahmat, kemudian bulan terbebasnya orang-orang yang melakukannya itu dari neraka dengan banyaknya ini fadailnya. Tapi yang diingatkan oleh Rasulullah supaya kita mendapatkan ampunan itu di bulan Ramadan itu, yakini kita mengamalkan, artinya berpuasa itu didorong oleh keimanan kita. Ini adalah perintah dari Allah. Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW, tuntunan Rasulullah SAW. Nah, dan betul-betul kita mengharapkan ridha Allah. Betul-betul karena tunduk dan takut kepada Allah menjalankan puasa tersebut. Nah, kemudian dalam sebagaimana dalam hadis itu juga didorong oleh rasa ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang mendorong, yang mestinya kita jadikan pendorong untuk kita berpuasa di bulan Ramadan besok. Imanan wa ihtisaban. Iman, karena ini adalah memang salah satu bentuk wujud kita membenarkan, mengakui ini adalah perintah dari Allah. Nah, ya, ketundukan kita kepada Allah, iman kita kepada Allah mendorong kita untuk melakukan ini dengan sempurna. Semakin kuat imannya, semakin yakin dia bahwa ini adalah perintah dari Allah dan dia memang mengharapkan segala-galanya dari Allah, itu membuat dia sempurna mengerjakan puasa. Tidak ada waktu di bulan-bulan Ramadan itu dengan yang tercecer sia-sia. Nah, ya, kalaupun dia diam, tidak mungkin tidak zikir, artinya tidak membaca Al-Quran, tidak sholat. Ya, diam pun dia, hatta tidurnya ibadah. Hatta tidurnya ibadah. Nah, artinya dia bukan artinya seperti kebanyakan orang, ya, kalau misalnya malamnya begadang, ya, main entah apa yang dilakukannya, ngobrol atau nonton wayang atau sinetron atau bola, hal yang lahun lah. Nah, kemudian nanti menjelang supaya nanti nggak kebablasan, ya, ini khawatir lewat sahurnya, belum lagi sahur, belum lagi waktunya fajar. Jam-jam 2 itu belum fajar, masih malam, udah sahur dia. Habis itu tidur sampai siang, sampai sore. Nah, ya. Nah ini. Nah ya, ini mungkin mengingatkan, apalagi di bulan Ramadan itu bulan-bulan yang penuh berkah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Ya. Tidak ada man dalladzi ma ta'aqat wa man lahu husna faqat. Tidak ada orang yang baik terus selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Malaikat, mana ada yang buat salah? Nah, ya, kita semua jatuh ke dalam kesalahan. Dalam pelajaran yang kita lalu, ya, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu adalah khata', banyak salah, sering salah. Banyak salahnya, sering salahnya. Nah, sering salahnya. Itu manusiawi. Manusia selama dia bukan nabi, ya. Nah, nabi namanya maksum. Ya, kalau kita yang bukan nabi ini, dia salah, itu manusiawi. Bahkan nabi aja merasa bersalah. Ya, merasa meminta ampun kepada Allah karena kesalahan, walaupun itu bukan kesalahan. Nah, ya, mereka memandang diri mereka salah, padahal kalau kita lihat bukan suatu kesalahan, tapi lihat mereka. Apalagi kita, siapa yang tidak pernah berbuat salah dan siapa yang dirinya baik terus selalu. Nah, ini bulan Ramadan ini, bagaimanapun dosa kita besarnya, maksiat yang kita lakukan, maka kita berharap, ya, dengan kita mempersiapkan diri di bulan Sya'ban ini,
ya memperbanyak amalan, ya memperbanyak hidupkan sunnah bagi mereka mungkin yang mampu dengan puasa. Puasalah. Sebagian ulama menyebutkan